Viral, sejumlah orang terekam kamera drone saat membuang sampah di Sungai Berantas, Jombang, Jawa Timur. Setiap hari, satu mobil sampah membuang sampah ke sungai tersebut. Kamera drone merekam aksi sejumlah orang membuang sampah dari atas jembatan Sungai Berantas di Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di tengah maraknya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, pria ini dengan santai membuang sampah dari mobil bak terbuka yang diterjunkan ke sungai. Tak hanya satu atau dua kantong, sampah yang mereka buang hingga satu mobil. Bahkan sebagian sampah juga tampak terdapat darah. Menurut warga, para pelaku kerap membuang sampah yang diangkut dengan mobil penuh saat sore atau malam hari. Kami sementara ini belum bisa menyimpulkan ini dari mana, jelas dari selatan jembatannya. Kalau dari selatan kan dari mana saja ya. Jadi kami berharap ini kami pengen ini bisa diketahui siapa pembuangnya supaya bisa menjadi pelajaran yang lain supaya tidak dijadikan cara yang sama. Buntut viralnya video, petugas kini memburu pelaku pembuang sampah ke sungai. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ular piton sepanjang lebih dari 3 meter bersembunyi di sela dinding rumah di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bondowoso, sapi bunting seberat 1 ton terperosok tangki septik. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur berjuang ekstra setelah menerima laporan warga adanya ular piton yang bersembunyi di dalam rumah. Ular tersebut diketahui telah memangsa 4 ekor anak ayam. Setelah dilakukan pencarian, ular bersembunyi di celah dinding antara rumah warga. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk membuka akses evakuasi. Setelah hampir 3 jam, petugas berupaya memaksa ular keluar dari lubang sempit tersebut sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Dia ada di tengah-tengah dinding antar rumah sama rumah tetangga, jadi agak lama untuk proses evakuasinya. Posisinya sampai kita jebol tembok. Ini ular sepanjang lebih dari 3 meter itu selanjutnya dibawa ke kandang penampungan di kantor Damkar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Terus bekerja sama dengan warga sekitar karena tidak mungkin juga seluruh damkar untuk melakukan penarikan. Jadi kami diminta bantuan warga sekitar, ya alhamdulillah warga responnya juga baik, akhirnya berjibaku kerjasama, akhirnya hewan bisa terangkat. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. 4 orang tewas, 5 lainnya terluka tersambar petir di kota Serang, Banten. Insiden mengerikan tersebut terjadi di area persawahan di Kampung Badamu Salam. Iki siapa mengholek? Iki mengholek itu siapa? Ya Allah, ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Warga mengevakuasi korban yang tersambar petir di Kampung Badamu Salam, Serang, Banten. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat korban terus berdatangan. Total ada 4 orang tewas dalam insiden ini, 5 lainnya terluka. Petir menyambar saat 9 warga berteduh di sebuah saung usai bekerja di sawah. Jumlahnya 9 ya, 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara korban tersambar petir karena sebagian menggunakan ponsel saat berteduh. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini. Dari Serang, Banten, Bahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Sejumlah ibu jatuh pingsan saat antre BBM di SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sementara itu di Aceh Tengah, warga terdampak banjir dan longsor geruduk kantor bupati menuntut ketersediaan BBM dan sembako. Ibu ini jatuh pingsan saat antri di salah satu SPBU di Kota Pancambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia terkulai lemas tak berdaya setelah antri 3 jam namun tak juga kebagian BBM. Padahal yang ia hanya butuh 3 liter BBM untuk sepeda motornya. Rupanya korbannya bukan hanya 1 orang. Beberapa warga lain juga pingsan saat antri BBM di bawah terik matahari. Dapat minyak juga? Nah, berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Nggak dapat. Di Aceh Tengah, warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor menggeruduk kantor bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako. Warga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM. Di hadapan warga, Bupati Haili Yoga menyatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Tim Liputan News melaporkan. Sepeda motor, perhiasan hingga celengan raib digondol pencuri di sebuah rumah di Srengseng Sawah, Jakarta. Sementara itu di Bekasi, seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Dalam rekaman CCTV, pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor serta barang curian di Kampung Sawah, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi pencurian menjelang maghrib membuat korban kehilangan benda berharga. Barang curian yang dibawa kabur pelaku, sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari 1 orang. Dan saat kejadian, korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Motornya dulu diambil, terus malingnya coba congkel rumah. Akhirnya masuk dia. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil, masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir di Jalan Kiai Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, raib dibawa pencuri. Pelaku 2 orang berbagi peran, 1 mengawasi dan 1-nya mengambil motor yang terparkir di depan toko parfum. Sepeda motor masih terkunci stang. Hanya dalam hitungan menit, pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Dia pakai helm, pakai penutup muka juga, jadi nggak kelihatan. Pada kejadian di sini gimana? Rame banget. Jam pulang kerja sore soalnya. Itu kejadian pertama kali? Iya, pertama kali. Kedua kali. Yang pertama di sana, di dekat Pape di sana. Sementara di pom bensin Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, seorang pria berseragam ojek online mencuri motor. Pelaku mengambil motor yang sedang ditinggal pemiliknya ke kamar kecil. Padahal motor diparkir di depan kamar mandi. Pelaku beraksi cepat. Para korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.